Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Ramadanika, NIM D1B120365 dari kelas 03 alih jenjang. Adapun topik pembahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama, pengertian hypersensitivitas dan tipe-tipe hypersensitivitas. Selanjutnya, alergi. Alergi berasal dari bahasa Yunani alos yang kira-kira berarti lain, dan ergon yang mana berarti reaktivitas. Pada dasarnya alergi adalah reaksi terhadap molekul dari luar tubuh, dan ini merupakan molekul spesifik dan suatu yang mungkin dihirup atau masuk ke dalam tubuh seperti makanan, bulu binatang, sengatan lebah, obat-obatan, dan serbuk sari. Seseorang juga dapat meningkatkan reaksi alergi terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan kulit, seperti lotion dan sabun. Molekul spesifik ini juga disebut antigen, dan bila menyebabkan reaksi alergi, mereka disebut alergen. Reaksi alergi terjadi dalam dua tahap, paparan pertama atau sensitisasi, dan kemudian sebuah eksposur berikutnya, yaitu kapan hasilnya jauh lebih serius. Selanjutnya, pengertian hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat asing. Reaksi hipersensitivitas berdasarkan mekanisme dan waktu yang dibutuhkan untuk reaksi dibagi menjadi 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Sekarang kita akan masuk dalam tipe-tipe reaksi hipersensitivitas. Tipe 1 atau immediate hypersensitivity. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 bergantung pada imunoglobin E atau antibodi IgE yang merupakan jenis antibodi spesifik. Adapun antibodi yang lainnya meliputi IgE, IgA, IgM, dan IgD. Jadi karena IgE terlibat dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1, mereka juga disebut IgE mediasi hipersensitivitas. Jenis reaksi ini juga kadang disebut hipersensitivitas langsung, karena reaksi terjadi super cepat pada hitungan menit. Jadi sebagian besar reaksi alergi diperantarai IgE, dan oleh karena itu sebagian besar alergi adalah reaksi hipersensitivitas 1. Biasanya hipersensitivitas tipe 1 itu membedakan menjadi sel pembantu T tipe 2 atau hanya sel TH2, dan langkah ini terjadi sebagai respon terhadap berbagai protein kecil atau interleukin yang mungkin melayang di sekitar saat itu. Selanjutnya tipe 2. Reaksi hypersensitivitas tipe 2 kadang disebut hypersensitivitas sitotoksik karena banyak gangguan yang disebabkan oleh hypersensitivitas ini, seperti kondisi saat sel tubuh normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobin G, IgE, atau imunoglobin M, IgM. Mekanisme sitotoksik pertama tipe 2 hypersensitivitas adalah aktivasi sistem komplemen. Sistem komplemen adalah bagian dari protein kecil yang bekerja di sebuah kaskade enzimatik untuk melawan infeksi bakteri mati menggunakan berbagai mekanisme. Dalam hal ini, IgG atau IgM mengaktifkan protein komplemen yang akhirnya akan membunuh sel darah merah. Proses itu akan dimulai ketika C1 yang pertama dari protein komplemen yang mengikat Fc porsi antibodi C1 kemudian terlibat lainnya anggota keluarga pelengkap C2 melalui C9. Beberapa di antaranya diaktifkan dengan dibelah atau dicincang oleh enzim.
Jadi, meskipun non-sitotoksik tipe 2 hypersensitivitas juga, di mana ia hanya semacam mengganggu fungsi, bisa disebut antibodi antigen disfungsi seluler. Hal-hal penting untuk diingat tentang jenis hypersensitivitas tipe 2 adalah bahwa antibodi dimediasi umumnya menyebabkan sitotoksitas dan juga jaringan tertentu. Selanjutnya, tipe 3. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 terjadi ketika kompleks antigen antibodi deposit di dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Kondisi ini terjadi ketika antibodi dan antigen bergabung menjadi satu di bagian tubuh tertentu, misalnya pembuluh darah di kulit, ginjal, dan sendi, hingga menyebabkan peradangan atau kerusakan lokal. Baiklah, jadi yang pertama, tipe 3 hypersensitivitas dimediasi oleh imun kompleks. Imun kompleks alias kompleks antigen antibodi terbuat dari dua bagian, antigen dan antibodi. Pada reaksi hypersensitivitas tipe 3, biasanya sel B akan beralih dari pembuatan IgM ke pembuatan antibodi IgG. Contoh dari tipe 3 hypersensitivitas adalah penyakit autoimun sistemik lupus erythematosus, juga disebut lupus. Pada lupus, antibodi IgG biasanya spesifik untuk DNA dan nukleoprotein. Keduanya merupakan bagian sel itu sendiri. Sel ini akan menjadi reaktif. Biasanya tubuh seharusnya hanya bereaksi terhadap sesuatu yang asing, dan ini dikelola oleh proses yang dikenal sebagai toleransi, di mana hanya non-reaktif sel B dan T dibiarkan matang, sedangkan sel B dan T yang reaktif sendiri tidak. Selanjutnya, tipe 4. Reaksi hypersensitivitas tipe 4 berperan dalam menyebabkan reaksi alergi. Pada tipe 4, reaksi disebabkan oleh limfosit T atau sel T, yang merupakan sejenis sel darah putih. Contoh hypersensitivitas tipe 4 adalah dermatitis kontak dan berbagai bentuk reaksi hypersensitivitas akibat obat-obatan. Itulah tadi pembahasan tentang reaksi hypersensitivitas beserta keempat tipe reaksi hypersensitivitas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.